Pergi menimba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Awal bismillah pembuka bicara. Salam hormat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM, dan juga selamat datang kepada Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau yang hadir langsung atau mewakili, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, selamat datang Bapak Indra Suparyanto, beserta jajaran, dan Bupati Wali Kota baik yang hadir langsung atau mewakili, para kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan hadirin yang berbahagia yang mohon maaf tak dapat kami sebutkan satu persatu, kami ucapkan selamat datang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir bersama dalam acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran dan transfer ke daerah tahun 2023 pada hari ini Jumat 16 Desember 2022. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada hari ini menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah bersama kita satukan hati, menundukkan kepala seraya berdoa agar acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan juga mendapat berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Henry Yuliadi Esos, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا الله ya Rahmanu ya Rahim, segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, berkahilah kegiatan kami pada saat ini ya Allah, berupa penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran dan daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2023. Allahumma ya Allah, jadikan kegiatan ini sebagai sarana silaturahmi di antara kami ya Allah. Satukan hati kami, satukan niat kami, agar kami mampu bersama-sama membangun Provinsi Kepulauan Riau yang kami cintai ini. Allahumma ya Allah, dengan diberikannya DIPA kepada kami ya Allah, maka pada saat itu juga amanah teremban dan siap kami laksanakan ya Allah. Untuk itu berikan kami hidayah-Mu, berikan kami petunjuk-Mu, bimbinglah kami ya Allah, agar kami mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan di daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2023. Ya Allah, jadikan apa yang telah kami rencanakan membawa manfaat bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau ya Allah. Allahumma ya Allah, pada akhirnya setiap amanah yang Kau berikan ya Allah, kami yakin pasti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan-Mu ya Allah. Untuk itu ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni dosa kami. Di saat pelaksanaan nanti mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai. Untuk itu kami memohon kepada-Mu ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, ampuni kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan negeri kami negeri yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Bismillahi tawakkalna ala Allahi, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian doa yang telah disampaikan, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama laporan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan Provinsi Kepulauan Riau. Kami silakan dengan hormat Bapak Indra Suparyanto. Pergi berwisata ke Pulau Senua, pulangnya singgah di Pulau Lingga. Selamat datang Bapak Ibu semua dalam penyerahan DIPA tahun anggaran 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Gubernur Kepulauan Riau, yang saya hormati anggota Forkompinda Provinsi Kepulauan Riau,
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, para Bupati dan Wali Kota lingkup Provinsi Kepulauan Riau atau yang mewakili, para pejabat eselon 1 dan 2 lingkup pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, para pejabat eselon 1 dan 2 lingkup kementerian lembaga, para kuasa pengguna anggaran satuan kerja kementerian lembaga, para pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup Provinsi Kepulauan Riau, Kepala KPPN Tanjung Pinang dan Kepala KPPN Batam yang saya banggakan, seluruh hadirin dan undangan kegiatan penyerahan DIPA, petikan dan alokasi dana transfer ke daerah tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini, dan sebagian melalui ruang virtual Zoom meeting dalam acara penyerahan DIPA petikan dan daftar alokasi transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2023. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Gubernur Kepulauan Riau untuk menyerahkan secara simbolis daftar isian pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2023 kepada para kuasa pengguna anggaran satuan kerja dan penyampaian daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2023 kepada para bupati dan wali kota lingkup Provinsi Kepulauan Riau. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah berkenan hadir dalam acara penyerahan DIPA dan TKD tahun 2023, walaupun sebagian besar tidak dapat hadir secara langsung di aula ini, namun mengikuti acara secara daring melalui media virtual. Kami berharap kondisi tersebut tidak mengurangi esensi dan efektivitas dari acara ini. Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati, penyerahan DIPA dan daftar alokasi transfer ke daerah merupakan awal dari siklus anggaran yang ketiga, yaitu pelaksanaan anggaran. Pada hari ini nanti akan dilakukan penyerahan DIPA petikan tahun anggaran 2023 oleh Bapak Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah dengan disaksikan oleh Forkompimda, OPD, pimpinan Satuan Kerja Kementerian Lembaga dan para kuasa pengguna anggaran dari Satuan Kerja. Rangkaian acara pada hari ini, selain penyerahan DIPA petikan tahun anggaran 2023 yang akan diserahkan langsung oleh Bapak Gubernur secara simbolis kepada beberapa kepala satuan kerja, juga akan diserahkan daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2023 kepada sekretaris daerah dan para bupati atau wali kota lingkup Provinsi Kepulauan Riau. Acara ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan DIPA dan TKD oleh Bapak Presiden kepada para menteri atau pimpinan lembaga dan gubernur yang telah dilaksanakan di Istana Negara pada tanggal 1 Desember 2002 yang lalu. Pada kesempatan ini juga nanti akan dilakukan penandatanganan fakta integritas secara simbolis sebagai wujud komitmen bersama untuk melaksanakan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel sesuai perundang-undangan serta komitmen untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penerimaan secara simbolis DIPA petikan tahun anggaran 2023 akan diwakili oleh beberapa satuan kerja, mewakili unsur Forkompimda, unsur instansi vertikal Kementerian Lembaga, dan unsur pemerintah daerah, mewakili penerima DIPA dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sedangkan penyerahan daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2023 akan diserahkan kepada Sekda Provinsi dan kepada para bupati wali kota lingkup Provinsi Kepulauan Riau. Penyerahan DIPA dan daftar alokasi dana transfer ke daerah tahun anggaran 2023 yang dilakukan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan merupakan komitmen dari pemerintah agar alokasi anggaran yang terdapat pada DIPA dan TKD tersebut dapat lebih cepat terserap mulai awal tahun anggaran 2023 sehingga dapat mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Bapak Gubernur dan hadirin yang kami muliakan, perlu kami laporkan bahwa memasuki semester kedua tahun 2022, meskipun pandemi COVID-19 belum sepenuhnya berakhir
namun perekonomian Indonesia pada umumnya dan Provinsi Kepulauan Riau pada khususnya sudah menunjukkan pemulihan ekonomi nasional. Ekonomi nasional tumbuh sekitar 5,72% year on year pada kuartal 3, dan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tumbuh lebih tinggi lagi, yaitu 6,03%, tertinggi se-Sumatera. Hal tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mengelola kebijakan fiskal melalui pengelolaan APBN dan APBD secara prudent dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Sesuai arahan Bapak Gubernur tadi, kita didorong agar penyerapan ini bisa terus kita percepat. Jadi kalau untuk APBN sampai dengan tanggal 30 November kemarin penyerapan sekitar 76%. Dan belanja modal dapat kami laporkan Pak Gubernur yang paling lambat masih 47%, Pak. Dak fisik terserap sampai dengan 30 November itu sekitar 79%. Ini lebih bagus 13% dibandingkan dengan tahun lalu. Tentunya ini berkat arahan Pak Gubernur dan para bupati dalam pertemuan 3 bulanan yang kemudian dapat mendorong penyerapan dak fisik ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan kami berharap ini bisa sampai akhir tahun ini bisa diselesaikan dengan baik. Untuk tahun 2023, pemulihan ekonomi tidak luput dari resiko global yang harus dikelola dengan baik seperti konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga energi, volatilitas harga komoditas dan tekanan inflasi, juga kenaikan suku bunga di Amerika Serikat serta perubahan iklim global yang dapat menyebabkan gagal panen sehingga dapat berimbas pada terjadinya krisis pangan. Pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2023 diperkirakan pada kisaran 5,3%. Ini kami kira cukup realistis dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan reformasi struktural untuk mendorong kinerja perekonomian yang lebih akseleratif. Namun, di sisi lain tetap mengantisipasi resiko ketidakpastian yang masih membayangi kinerja perekonomian nasional ke depan. Upaya pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas makroekonomi juga akan berkontribusi positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Bapak Gubernur dan hadirin yang kami muliakan, APBN tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi, namun pada saat yang sama tetap harus meningkatkan kewaspadaan dalam merespon gejolak global yang masih terus berlangsung. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan asumsi dasar makro tahun 2023 sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 5,3%, tingkat inflasi 3,6%, nilai tukar rupiah 14.800 per USD, tingkat suku bunga SUN 10 tahun 7,9%, harga minyak $90 per barel, lifting minyak 660.000 barel per hari, dan lifting gas 1.100.000 barel per hari. Dengan asumsi makro seperti tersebut serta memperhatikan berbagai kondisi ekonomi global dan regional, maka pemerintah menargetkan pendapatan negara dalam APBN tahun 2023 sebesar 2.463 triliun. Target tersebut mencerminkan kehati-hatian dalam mengantisipasi ketidakpastian harga-harga komoditas, kecenderungan pelemahan ekonomi global dan dampaknya ke perekonomian Indonesia. Sedangkan belanja negara tahun 2023 ditetapkan sebesar 3.061,2 triliun, yang terdiri dari belanja pusat sebesar 2.246 triliun dan transfer ke daerah sebesar 814,7 triliun. Belanja tersebut diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai strategi kebijakan, diantaranya yang pertama belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif. Yang kedua, penyelesaian proyek-proyek strategi nasional termasuk Ibu Kota Negara Baru, Nusantara, dan penguatan hilirisasi industri,
serta pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Yang ketiga, menjaga dan memperkuat jaring pengaman sosial terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrim dan mengurangi kesenjangan. Yang keempat, meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan layanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah. Dan yang kelima adalah mendukung reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan mendukung persiapan pemilu 2024. Bapak Gubernur dan hadirin yang kami muliakan, berdasarkan pengalaman tahun 2022 ini, kualitas belanja negara di tingkat pusat maupun daerah masih harus diperbaiki. Tingkat serapan belanja modal tahun 2023 diharapkan lebih proporsional dan tidak menumpuk di akhir tahun. Untuk itu, dalam implementasi pelaksanaan dan eksekusi anggaran diperlukan perencanaan yang matang, detail, dan pemahaman kondisi lapangan yang baik. Pelaksanaan anggaran harus dilaksanakan secara efisien dan tepat guna, serta berbasis manfaat, tata kelola yang baik, tanpa korupsi, serta menghindarkan sisa anggaran yang berlebihan akibat ketidakmampuan eksekusi. Belanja negara yang baik sangat penting bagi tercapainya target pembangunan, yaitu peningkatan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Bapak Gubernur dan hadirin yang kami hormati, dari total belanja APBN tahun 2023 secara nasional sebesar 3.061 triliun tersebut, sebanyak 15,93 triliun akan dialokasikan untuk Provinsi Kepulauan Riau. Alokasi untuk Provinsi Kepulauan Riau sebesar 15,93 triliun tersebut meningkat sebesar 11,19% dibandingkan dengan alokasi tahun 2022 yang jumlahnya sebesar 14,3 triliun. Alokasi belanja tersebut terdiri dari belanja kementerian lembaga sebesar 7,97 triliun dan dana transfer ke daerah sebesar 7,95 triliun. Alokasi belanja kementerian lembaga untuk Provinsi Kepulauan Riau sebesar 7,97 triliun dialokasikan kepada 323 satuan kerja yang disalurkan oleh 2 kantor pelayanan perbendaharaan negara, yaitu KPPN Tanjung Pinang dan KPPN Batam. Alokasi belanja satuan kerja kementerian lembaga lingkup Provinsi Kepulauan Riau tersebut dialokasikan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintah sebagai berikut. Fungsi pelayanan umum sebesar 598 miliar, fungsi pertahanan sebesar 1.303 miliar, fungsi ketertiban dan keamanan sebesar 1.287 miliar, fungsi ekonomi sebesar 3.512 miliar, fungsi perlindungan lingkungan hidup sebesar 98,83 miliar, fungsi perumahan dan fasilitas umum sebesar 237 miliar, fungsi kesehatan sebesar 232 miliar, fungsi pariwisata sebesar 1,09 miliar, fungsi agama sebesar 89,97 miliar, dan fungsi pendidikan sebesar 610,23 miliar. Sedangkan alokasi transfer ke daerah untuk seluruh pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang dianggarkan sebesar 7,95 triliun akan disalurkan kepada pemerintah provinsi Kepri sebesar 2,069 triliun, Kota Tanjung Pinang sebesar 676 miliar, Kota Batam sebesar 1,273 triliun, Kota Bintan sebesar 750 miliar, Kabupaten Karimun sebesar 821 miliar, Kabupaten Lingga sebesar 751 miliar, Kabupaten Natuna sebesar 869 miliar, dan Kabupaten Anambas sebesar 751 miliar. Alokasi dana transfer ke daerah tersebut jika dirinci menurut jenisnya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Dana alokasi umum sebesar 4,475 triliun, dana bagi hasil sebesar 1,232 triliun, dana insentif fiskal sebesar 63 miliar, dana hibah ke daerah sebesar 6 miliar, dak non fisik sebesar 1,16 triliun, dak fisik sebesar 806 miliar, dan dana desa sebesar 218 miliar. Alokasi belanja transfer ke daerah sebesar 7,95 triliun tersebut akan disalurkan oleh KPPN Tanjung Pinang sebesar 1,42 triliun atau sekitar 17%, dan disalurkan oleh KPPN Batam sebesar
667 miliar atau 8%, sedangkan sisanya 73% masih disalurkan oleh KPPN di Jakarta. Kami berharap agar APBN sebesar 15,93 triliun yang akan segera disalurkan pada tahun 2023 di Provinsi Kepri dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau. Kami optimis bahwa dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya akan memudahkan kita semua dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang mungkin akan terjadi pada tahun 2023 nanti. Dengan sinergi yang erat akan menghasilkan multiplier efek yang lebih kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau. Bapak Gubernur dan hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan ini telah hadir secara fisik 17 pimpinan satuan kerja untuk menerima DIPA secara simbolis dan 7 bupati atau wali kota atau yang mewakili untuk menerima daftar alokasi transfer ke daerah tahun 2023 dari Bapak Gubernur. Untuk itu, dengan segala hormat kami mohon perkenan Bapak Gubernur untuk dapat menyerahkan DIPA secara simbolis kepada 17 pimpinan Satker dan daftar alokasi transfer ke daerah kepada para bupati atau wali kota, serta sekaligus memberikan arahan dalam pelaksanaan APBN di tahun 2023. Sebagai penutup, kami mengharapkan agar DIPA Kementerian Lembaga dan daftar alokasi transfer ke daerah tahun 2023 dapat segera ditindaklanjuti agar kegiatan dapat dilaksanakan sejak awal tahun 2023 sehingga dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim kepanitiaan dari Pemprov Kepri yang telah banyak membantu dan bersinergi dengan tim kami di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau dalam menyiapkan acara besar ini sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Sebelum mengakhiri laporan, izinkan kami menutup sebuah pantun. Bulan Desember mulai banyak hujan. Hujan yang rata menyuburkan tanaman. DIPA dan TKD akan diserahkan untuk membangun Kepri, wilayah idaman. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Indra Suparyanto. Baik Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan kita saksikan bersama penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran secara simbolis oleh Gubernur Kepulauan Riau kepada perwakilan KPA Satker. Namun sebelumnya kami sampaikan kepada rekan-rekan fotografer untuk dapat mengambil gambar di titik tengah yang telah kami sediakan. Baik, kami silakan dengan segala hormat Gubernur Kepulauan Riau Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM beserta Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Bapak Indra Suparyanto untuk mengambil tempat. Penyerahan DIPA secara simbolis oleh Gubernur Kepulauan Riau. Yang pertama, kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Kepada Koarmada 1 diterima oleh Kasko Armada 1. Tiga, kepada Kogab Wilhan 1 diterima oleh Asrena Kaskogab Wilhan 1. 4,
kepada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau diterima oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau. Selanjutnya, kepada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau diterima oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau. Selanjutnya, kepada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau diterima oleh Asbin Kejati Kepri. Kepada Korem 033 Wira Pratama diterima oleh Pak Kurem 033 Wira Pratama. Kepada Lantamal 4 Batam diterima oleh Kepala Keuangan Lantamal 4 Batam. 9, kepada Polda Kepri diterima oleh Kapolsek Bukit Bestari. 10, kepada Lanut Raja Haji Fisabilillah diterima oleh Kapekas Lanut RHM. Selanjutnya, kepada BP Batam diterima oleh Direktur Pengamanan Aset BP Batam. Selanjutnya, kepada Kanwil BJP Kepulauan Riau diterima oleh Kepala Kanwil Ditjen Pajak. Selanjutnya, kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau diterima oleh Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya, kepada Rumkital Dr. Midiato diterima oleh Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut Midiato. Selanjutnya, kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji diterima oleh Ketua Senat. Selanjutnya, kepada Kanwil DJBC Kepulauan Riau diterima oleh Kabag Umum Kanwil Ditjen Bea Cukai. Dan selanjutnya, kepada Kantor Pelayanan Utama KPU BC Batam diterima oleh Kabag Umum. Dan mohon kita abadikan momen ini dengan sesi foto bersama. Kami silakan. Mohon Bapak-Bapak dapat memegang pipa yang sudah diserahkan. Baik, kami pandu sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, akan dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas.
oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau dengan perwakilan Kementerian Lembaga, perwakilan Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah disaksikan oleh Gubernur Kepulauan Riau. Kami silakan. Yang pertama, kami silakan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya kami silakan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya kami silakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. Kami mohon Gubernur dan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan untuk tetap di tempat. Kepada penerima kami silakan kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, acara dilanjutkan dengan penyerahan daftar alokasi TKD tahun 2023 kepada Bupati Wali Kota seprovinsi Kepulauan Riau. Yang pertama, kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya, kepada pemerintah Kota Tanjung Pinang diterima oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang. Selanjutnya, kepada pemerintah Kota Batam diterima oleh Sekda Kota Batam. Selanjutnya, kepada pemerintah Kabupaten Bintan diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan. Selanjutnya, kepada pemerintah Kabupaten Karimun diterima oleh Kepala BKAD Kabupaten Karimun. Selanjutnya, kepada pemerintah Kabupaten Lingga diterima oleh Kepala BKAD Kabupaten Lingga. Selanjutnya, kepada pemerintah Kabupaten Natuna diterima oleh Kepala BKAD Kabupaten Natuna. Selanjutnya, kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas diterima oleh Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas. Baik, mohon berkenan kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Kita abadikan momen ini. Izin Bapak dapat memegang TKD yang telah diserahkan. Baik, sekali lagi kami pandu dengan hitungan 1,
2, 3. Baik, terima kasih kepada penerima, kami silakan kembali ke tempat. Kepada Gubernur dan Bapak Kakanwil untuk tetap di tempat, mohon berkenan dilanjutkan dengan penyerahan DIPA dan TKD tahun 2023 secara online yang ditandai dengan meletakkan telapak tangan di tab yang sudah disediakan. Baik, kita saksikan bersama penyerahan DIPA dan TKD tahun anggaran 2023 secara online oleh Gubernur Kepulauan Riau. Kami pandu dengan hitungan 3, 2, 1. Baik, kita saksikan, inilah dia DIPA dan TKD tahun anggaran 2023 yang diserahkan secara online oleh Gubernur Kepulauan Riau, didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih Bapak Gubernur. Terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih Pak Gubernur. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Dilanjutkan dengan sambutan Gubernur Kepulauan Riau. Kami silakan dengan hormat Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM. Baik, hadirin berbahagia, kita simak bersama sambutan dan arahan Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat padahal baru terima DIPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Pangko Armada 1 diwakili Kasko Armada 1, yang kami hormati Pangkogap Wilhan 1 diwakili Asrena, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Bapak Dr. Andes Adi Prihantara MM, yang kami hormati Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri Sohibul Bait nih Bapak Indra Suparianto beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kepri. Berkenan Bapak mungkin berdiri sebentar karena ini pendatang baru Pak. Beberapa hari yang lalu kita baru bersama Ketua MA meresmikan pengadilan banding di Kepri ini, baik pengadilan tinggi agama maupun pengadilan umum. Terima kasih, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Sutono SHMH. Selamat datang dan bergabung Pak. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Kepri hadir, Wakil Ketua Pak Budi juga berkenan berdiri. Nah, ketuanya sedang konsolidasi Pak ke Jakarta. Kemudian Pak Kajati Kepri diwakili Asbin, Kapolda Kepri diwakili Kapolresta harusnya, tapi karena jam 8 ini seluruh jajaran Polri sedang melaksanakan Zoom meeting secara terpusat, maka Pak Kapolda juga menyampaikan permohonan maaf dan hadir Pak Kapolsek. Terima kasih. Dan Rem 033 Wira Pratama diwakili Pak Kurem, dan Lantamal 4 Batam diwakili Kepala Keuangan, Kabinda diwakili Korwil 1 Binda Kepri, Komandan Lanut Raja Haji Fisabilillah diwakili Kapekas, kemudian Kakan Bupati Wali Kota seprovinsi Kepri yang sebagian besar dihadiri oleh Sekretaris Daerah,
kemudian yang mewakili Kepala BP Batam yang kami hormati, para pimpinan instansi vertikal, para satker seprovinsi Kepri yang hadir langsung maupun secara virtual, kemudian Karum Kital Dr. Mediato Tanjung Pinang, terima kasih hadir, yaitu Bapak Dr. Edwin M. Kamil SPOG. Kemudian Rektor Umrah diwakili Ketua Senat, kemudian Kepala UPD Pemprov Kepri yang hadir, teman-teman media, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, para undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah mempertemukan kita dalam acara penyerahan DIPA dan TKD tahun anggaran 2023 bagi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kota, dan FKPD serta seluruh instansi vertikal di Provinsi Kepulauan Riau. Sholawat beriring salam mari pula kita hadiahkan ke hadapan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, kita baru saja tadi menyaksikan penyerahan petikan DIPA dan TKD dengan total nilai 15,935 triliun rupiah lebih yang diserahkan untuk seluruh jajaran pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau. Saya kira penyerahan DIPA dan TKD ini adalah merupakan langkah awal yang selanjutnya tentu akan kita tindak lanjuti pada tahap pelaksanaan dan eksekusi anggaran itu dalam berbagai program yang tentunya sudah direncanakan oleh masing-masing institusi di Provinsi Kepulauan Riau. Saya ingin kembali mereview apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam hampir setiap pertemuan, bahwa dalam situasi fluktuasi ekonomi global saat ini, maka kita semua perlu terus meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian, serta memastikan setiap penggunaan anggaran negara harus digunakan secara baik, efisien dan efektif, serta terukur dalam rangka menjamin ketahanan ekonomi negara, dan jauh lebih itu tentunya dalam usaha kita melakukan percepatan recovery ekonomi pasca pandemi COVID-19. Kita harus akui bahwa dukungan belanja pemerintah sampai saat ini masih cukup dominan dalam rangka melakukan usaha-usaha rehabilitasi ekonomi di negara tercinta kita ini. Oleh karena itu, apa yang tadi sudah kita terima masing-masing hendaknya bisa ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Saya juga perlu mengingatkan kepada kita semua bahwa salah satu instrumen penting dalam menjamin ketahanan ekonomi negara adalah sejauh mana kita bisa menggunakan semaksimal mungkin produk-produk buatan dalam negeri yang memang diarahkan dalam program percepatan penggunaan produksi dalam negeri yang kita sebut dengan TP3DN itu, dan kita harapkan capaian itu perlu menjadi perhatian kita secara sungguh-sungguh. Saya ingin juga memberikan apresiasi buat Ditjen Anggaran Provinsi Kepri yang sudah berkolaborasi bersama pemerintah, khususnya kepada kami sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dalam terus mengontrol percepatan penyerapan anggaran dari waktu ke waktu. Saya perlu sampaikan di tahun 2021 yang lalu, Provinsi Kepulauan Riau mampu melakukan serapan anggaran hampir 96%. Dan kita bersama pemerintah Kota Tanjung Pinang mendapat penghargaan apresiasi
dari Kementerian Dalam Negeri dan kita mendapat bonus dalam bentuk dana insentif daerah yang jumlahnya cukup signifikan, hampir 30 miliar rupiah 2 tahap. Dan saya ingin mendorong teman-teman kabupaten kota yang lain agar juga melakukan monitoring secara efektif. Peran kepala daerah sangat penting. Maka saya selalu mendorong agar setiap kepala daerah harus terus melakukan rapat evaluasi, kalau bisa mingguan, paling tidak bulanan, agar kita bisa mengikuti terus perkembangan serapan fisik maupun anggaran di masing-masing daerah. Tentunya hal ini juga penting bagi instansi vertikal yang menerima DIPA, kiranya juga dapat melakukan hal yang sama agar kita bisa mengikuti percepatan penggunaan anggaran. Sekali lagi pesan Bapak Presiden, karena anggaran pemerintah masih menjadi faktor pendorong kuat dalam usaha menjaga ketahanan ekonomi terutama di level masyarakat. Bapak Ibu sekalian, kita juga per triwulan, ya Pak Indra, akan terus melaksanakan rapat evaluasi bersama para kepala daerah dan juga nanti mungkin terpisah kita laksanakan juga evaluasi bersama TNI, Polri dan instansi vertikal di Kepri ini untuk mengikuti perkembangan penyerapan anggaran dari waktu ke waktu. Bapak Ibu yang kami hormati, pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan dan langkah percepatan sehingga kebijakan pelelangan secara dini juga saat ini dibenarkan untuk memastikan percepatan dimulainya penyelenggaraan anggaran ini bisa kita lakukan secepat mungkin. Kami ucapkan terima kasih. Dari berbagai data makroekonomi tadi sudah disampaikan Pak Indra bahwa kita patut merasa bangga karena catatan-catatan pertumbuhan ekonomi kita cukup membaik secara signifikan. Kita ketahui di tahun 2020 di saat pandemi di saat pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi kita sempat terkontraksi sampai ke angka minus 3,83%. Namun setelah tahun 2021 kita melakukan usaha recovery di awal-awal, maka pertumbuhan ekonomi kita secara agregat tahun 2021 lompat ke angka plus 3,46%. Nah, kemudian di tahun 2022 alhamdulillah mengalami peningkatan yang pada triwulan ketiga tahun 2022 mencapai 5,72% year on year. Bahkan pertumbuhan ekonomi kita di triwulan ketiga kemarin mencapai angka plus 6,03% year on year, dan tadi kita memang menempati posisi tertinggi di Sumatera dan saya kira nomor 4 atau nomor 5 di Indonesia. Mudah-mudahan di triwulan keempat, kita yakin karena biasanya banyak belanja pemerintah juga didistribusikan di triwulan keempat, mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi kita di triwulan keempat bisa tembus ke angka tetap lebih dari 6%. Untuk triwulan kedua itu 5,03%, triwulan pertama 2,86%. Hitung-hitungan kita secara agregat mudah-mudahan di akhir tahun angka pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai 5-6%. Dan mudah-mudahan tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang kita kejar semaksimal mungkin, akan tetapi pertumbuhan ekonomi harus dipastikan bisa memberikan trickle down efek ekonomi bagi seluruh masyarakat di berbagai lapisan di Provinsi Kepulauan Riau ini, dan kita perlu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi itu dari waktu ke waktu dengan menekan angka-angka yang menjadi penyebab turunnya daya beli masyarakat seperti angka inflasi, dan kita bersyukur dengan langkah-langkah signifikan yang kita lakukan
angka inflasi kita sudah cukup baik, menurun hanya pada angka 5,71% year on year. Namun inflasi untuk Kepri mencapai 6,39 year on year atau di atas rata-rata inflasi nasional. Memang kita akui mana-mana yang kita bisa intervensi, kita intervensi seperti kebutuhan-kebutuhan bahan pokok dan strategis lainnya, dan kita lakukan operasi-operasi pasar dan sangat signifikan mempercepat penurunan angka inflasi. Akan tetapi ada hal-hal lain yang memang sulit bagi kita untuk mengintervensi itu, dikarenakan dampak kenaikan BBM, kenaikan ongkos transportasi, dan beberapa jenis penyebab volatile inflasi yang cukup besar. Namun kita terus melakukan usaha-usaha perbaikan itu. Kita yakin mudah-mudahan dengan meningkatnya kekuatan dan kemampuan daya beli masyarakat, maka inflasi akan terus kita turunkan bersama-sama. Selamat Bapak Ibu sekalian yang telah menerima petikan DIPA tadi, baik TNI Polri, instansi vertikal maupun Pemprov Kepri khusus untuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dan selamat juga kepada Pemprov Kepri Kabupaten Kota yang tadi baru menerima petikan TKD. Mudah-mudahan ini langkah awal yang harus kita persiapkan dengan baik, dan saya harapkan provinsi, semua kabupaten kota bisa memanfaatkan kebijakan-kebijakan lelang dini agar semua pekerjaan kita pastikan bisa berjalan mulai di awal tahun untuk menjamin serapan anggaran lebih cepat dan kualitasnya lebih terjamin. Terima kasih kepada Ditjen Terima kasih kita ucapkan kepada Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri dan seluruh jajarannya. Bapak Ibu sekalian, semoga kerjasama kita terus dapat kita tingkatkan untuk menjamin suksesnya tugas-tugas kita membangun negeri tercinta ini. Untuk melestarikan adat resam budaya Melayu kita, izinkan saya tutup dengan 2 bait pantun. Pantun pertama, resam Melayu dilestarikan, junjungan adat jadi pancangnya. Penyerahan DIPA dan TKD sudah dilaksanakan, mari optimalkan dalam realisasinya. Pulau Penyengat sungguh terkenal, cagar budayanya hendak dijaga. Mari dorong pemulihan ekonomi nasional melalui APBN 2023. Terima kasih, selamat pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM. Dan selanjutnya akan kita abadikan momen ini dengan sesi foto bersama. Untuk itu kepada rekan-rekan fotografer, mohon berada di atas panggung. Pengambilan gambar akan diambil dari atas panggung. Mohon Bapak Ibu dapat berdiri di depan kursi masing-masing. Baik, yang masih memakai masker izin mungkin boleh dibuka maskernya sebentar. Kami akan pandu, izin Bapak Ibu persiapan. Baik, kami pandu dengan hitungan 1, 2, 3. Baik, pose selanjutnya izin dapat mengepalkan tangan. Ya, 1, 2, 3. Mungkin bisa meletakkan tangan di dada kiri Bapak? Ya. Baik, 1, 2, 3. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua, izin Bapak Ibu. Dan selanjutnya kami silakan untuk menikmati snack yang telah disediakan. Dengan
demikian telah berakhir sudah serangkaian acara kita pada hari ini. Penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran dan transfer ke daerah tahun anggaran 2023 pada hari ini Jumat 16 Desember 2022. Baik Bapak Ibu, kami silakan untuk menikmati snack yang telah disediakan dan kami informasikan juga kepada rekan-rekan fotografer yang ingin mengambil momen-momen pada hari ini di acara ini dapat mengakses link Google Drive yang diposting melalui portal Pemprov Kepri dan melalui story Instagram Diskominfo Kepri. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran yang terhormat Gubernur Kepulauan Riau Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM dan juga seluruh tamu undangan terhormat lainnya hadir bersama jajaran unsur forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Kepulauan Riau baik yang hadir langsung atau mewakili